Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas berkenaan dengan rahasia besar yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Ini relate banget ya, ini berkenaan dengan apa? Dengan tamu agung yang akan datang nih ke kita. Tinggal beberapa hari lagi jamaah sekalian. Para sahabat, kemudian orang-orang soleh itu mempersiapkannya jauh-jauh hari. Nah, kalaupun sekarang kita merasa udah deket nih terlambat, ya nggak ada kata terlambat untuk menyiapkan sesuatu menyambut tamu agung yang bernama Ramadan. Hari ini kita akan bahas tentang rahasia di balik surah Al-Ma'un ini. Nanti ada beberapa poin yang mudah-mudahan nanti masuk Ramadan kita tidak termasuk orang-orang yang memiliki sifat tercela sebagaimana yang Allah abadikan dalam surah Al-Ma'un ini. Tapi sebelum itu kita berkenalan dulu dengan surah Al-Ma'un ya. Surah Al-Ma'un itu, jemaah sekalian, dia termasuk surah Makkiyah. Artinya surah ini turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke Madinah. Jadi turunnya di Mekkah. Ciri-cirinya biasanya surah-surah Makkiyah itu pendek-pendek ya, dibanding dengan surah-surah Madaniyah atau surah-surah yang turun di Madinah. Jadi ciri-cirinya pendek. Al-Kafirun misalnya, Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya ada surah Al-Ma'un. Ini terdiri dari 7 ayat. Kemudian ada 20 kalimat dan 114 huruf gitu ya. Ini sebatas pengetahuan saja. Jadi surah Al-Ma'un itu ada 7 ayat, 20 kalimat, dan ada 114 huruf. Adapun asbabun nuzulnya, asbabun nuzul itu sebab kenapa sampai ayat ini turun. Gitu ya. Kan ada nih satu surah yang Allah turunkan sekaligus. Jazakallah. Ada surah yang ayatnya itu diputus-putus. Sebagiannya nanti turun di sini, sebagiannya di tempat yang lain. Atau contoh yang sederhana, surah Al-Alaq misalnya. Surah Al-Alaq pertama kali turun ayat 1 sampai dengan 5 kan gitu. Nanti dilanjutkan lagi setelahnya dengan surah Al-Muddathir. Dilanjutkan lagi setelahnya Al-Muzammil gitu kan. Dan itu nggak kelar satu surah tuh. Nggak langsung selesai satu surah diturunkan. Nah, surah Al-Ma'un ini asbabun nuzulnya atau sebab diturunkannya karena setiap surah itu memiliki asbabun nuzul walaupun tidak semuanya. Ya, tidak semuanya memiliki asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat atau surah ini. Asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan para ulama menyebutkan ada beberapa sebab kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah. Yang pertama berkenaan dengan sikap Al-Walid bin Mughirah. Ada yang menyampaikan bahwa surah ini turun berkenaan dengan Abu Lahab. Ada yang menyampaikan bahwa surah ini berkenaan dengan Abu Jahal. Tapi yang lebih masyhur, yang lebih banyak diambil pendapatnya itu surah ini berkenaan dengan Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Apa halnya? Abu Sufyan itu adalah orang yang terkenal kekayaannya. Ya, Abu Sufyan adalah orang yang terkenal kekayaannya. Ya, termasuk orang-orang yang berdarah biru lah ya kalau kita boleh menyebutnya sekarang. Abu Sufyan itu jamaah sekalian punya kebiasaan setiap pekan itu selalu menyembelih unta. Selalu menyembelih unta setiap pekan. Bayangin coba. Kita motong kambing aja pas akikah, ya kan? Atau pas kurban. Nah, ini Abu Sufyan ini memotong unta ya, bukan kambing bukan. Bukan gibas bukan, tapi apa? Unta. Kebayang nggak coba? Dan itu dilakukan setiap pekan. Yang menjadi masalah adalah Abu Sufyan ini ketika menyembelih unta yang diundang hanya kerabatnya. Hanya orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di kaumnya. Hanya mengundang orang-orang kaya. Inilah yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syarrul walimah. Seburuk-buruk walimah itu yang seperti ini nih. Yang undang hanya orang-orang kaya, hanya orang-orang yang merasa sekufu, bisa bisnismen semuanya gitu ya.
para bos saja yang hadir. Gak ada tuh tetangga nggak diundang, orang-orang fakir nggak pernah diundang. Jadi ngadain pesta hanya untuk yang sesamanya aja. Jadi orang-orang kaya kumpul gitu untuk tampil-tampilan yang menghidangkan makanan terlezat, kemudian menampilkan harta yang dimiliki, gitu aja sudah kerjanya. Dan itu dilakukan oleh Abu Sufyan itu sepekan sekali. Bayangin, coba saya ngebayangin betapa kayanya Abu Sufyan ini. Sekiranya satu unta itu dihargai 50 juta aja. Ini harga terendah ya misalnya, 50 juta. Berarti dalam 1 bulan Abu Sufyan itu mengeluarkan hartanya sekitar 200 juta. Hanya untuk apa? Makan-makan. Di sini ada yang sebulannya ada biaya makanya 200 juta. Ini wajah-wajah bingung ngabisin uang ya bapak-bapak di sini nih ya. Bukan bingung nyari uang, kelihatan wajah-wajah bapak. Bingung caranya gimana ngabisin uang ya, Masya Allah. Nah Abu Sufyan ini jamaah sekalian setiap pekannya menyembelih unta. Sampai kemudian dalam satu kesempatan ada seorang anak yatim yang datang kepada Abu Sufyan ketika Abu Sufyan sudah memotong-motong daging unta itu. Jadi ketika dipotong tuh kemudian datang anak yatim. Meminta hanya sebatas 1 atau 2 potong daging unta yang disembelih oleh siapa? Abu Sufyan. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Abu Sufyan mengambil tongkatnya dan kemudian didorong anak yatim itu. Kebayang nggak? Padahal cuma sepotong itu kan nggak ngaruh ya. Ini kalau udah unta gitu, terus kita minta kakinya aja sebenarnya kan nggak ngaruh ya. Masih banyak daging yang lain, tapi itulah Abu Sufyan kala itu sebelum masuk Islam. Maka didorong anak yatim tadi, nggak dikasih. Dikirain kalau didorong dikasih walaupun sakit hati, adalah yang dibawa pulang ya kan? Benar nggak? Misalnya kita dicaci maki orang, dasar bla 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 bla, tapi pulang misalnya kita bawa emas 1 kilo misalnya, atau bawa daging unta kan oke lah, bisa paling nggak meredakan hati kan? Ini sudah didorong, nggak juga dikasih. Maka turunlah ayat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama? Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Yang menghardik anak yatim. Nah, turunlah ayat ini. Jadi berkenaan dengan siapa? Perilaku Abu Sufyan sebelum masuk ke dalam Islam. Gitu ya. Tapi ternyata para ulama juga menjelaskan yang punya kebiasaan seperti ini bukan cuma Abu Sufyan. Jadi ternyata sudah menjadi tradisi jemaah sekalian. Sudah menjadi tradisi bahwa di kala itu orang kaya hanya kumpul dengan orang-orang kaya. Ya kan? Orang-orang yang punya kedudukan di sukunya atau di kaumnya hanya berkumpul dengan kepala sukunya. Orang-orang yang memiliki harta hanya kumpul dengan orang-orang yang memiliki harta. Seperti itulah gambarannya gitu. Makanya budak itu nggak punya harga diri ini saat itu. Budak itu Masya Allah boleh dibunuh ya kan? Namanya juga budak. Atau juga kalau misalnya pengen berhubungan dengan budak tuh nggak usah pakai akad juga ada jadi, namanya juga budak. Makanya Islam hadir kemudian memerdekakan para budak. Tapi bukan berarti dengan hadirnya Islam kemudian para budak langsung merdeka, enggak. Allah punya cara tersendiri. Misalnya apa? Pembayaran diat untuk orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah, maka salah satunya ditebus dengan apa? Membebaskan budak. Jadi jangan dikira Islam nih lahir kenapa tidak sekalian aja budak itu dibebaskan. Budak itu kedudukannya sama seperti halnya harta kekayaan. Dia bisa dijual. Misalnya nih kita punya budak. Dan ini budak ini kok kayak kurang-kurang nurut itu, bawa aja ke pasar jual. Bisa nggak? Bisa. Dan itu harganya nggak main-main Pak. Ini seharga satu budak. Harga satu budak itu sekitar 100 juta itu lebih. Ada yang 1 M bahkan harganya. Karena memang dia bisa dibunuh. Kalau nggak suka nih, ini ngeliat budak nih wajahnya nggak enak dilihat gitu kan. Nah, bunuh aja dibunuh. Nggak bakal ada yang nuntut. Namanya juga budak. Boleh disiksa. Coba lihat bagaimana kisah yang terjadi pada Bilal kan ya. Bilal itu disiksa, kemudian ditaruh di tengahnya tuh batu yang besar. Kemudian diletakkan di atas pasir yang panas. Ada yang nolongin? Yang nggak ada. Namanya juga budak.
Sampai kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namanya juga budak. Jadi kalau kita menyangka bahwa budak itu mestinya rendah dan boleh kita usir, ya enggak juga. Itu harta kekayaan ya sekalian. Nilainya nggak main-main, bisa 1 eman kalau budak itu sempurna, dia nggak punya cacat, badannya kuat, itu sama seperti harta kekayaan. Makanya Allah punya cara lain untuk membebaskan para budak. Termasuk orang yang bisa berhubungan di bulan Ramadan kan ya, lagi siang-siang Ramadan karena nggak kuat, kemudian melakukan hubungan suami istri. Maka cara menebusnya dengan apa? Membebaskan budak, wanita muslimah, budak muslimah yang tidak memiliki cacat. Baik. Nah, jamaah sekalian dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata inilah yang melatar belakangi kenapa sampai Allah menurunkan surah Al-Ma'un ini. Walaupun kita meyakini bahwa Al-Qur'an itu sudah sempurna gitu, sudah sempurna. Tapi diturunkan secara berangsur-angsur. Bukan berarti setelah ada kejadian baru kemudian Allah bikin ayatnya, bukan kayak gitu. Jadi sudah terhimpun ayat-ayat Al-Quran itu dengan sempurna. Tapi diturunkannya sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebayang nggak kalau Al-Quran itu langsung turun 114 surat gitu. Gimana ngafalnya? Gimana cara mengamalkannya? Belum juga ngamalin yang satu sudah turun lagi ayat yang lain. Kebayang nggak kalau sampai ayat Al-Quran itu dari mulai pertama, susunannya itu yang seperti kita kenal hari ini, langsung diturunkan 114 ayat, 114 surat, Masya Allah. Ini mungkin nggak bakal membekas ya di hati kaum muslimin. Berat ya mas kalian. Nah, lalu kemudian dari surah Al-Ma'un ini terhimpun ada 6 sifat tercela yang kalau sampai terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan termasuk orang-orang yang celaka yang sudah dimungkinkan pasti masuk ke neraka gitu. Jadi bukan hanya sebatas dimungkinkan, tapi pasti masuk ke dalam neraka kalau dia tidak bertobat tentunya. Jadi 6 sifat ini, kenapa kita sampaikan hari ini supaya kita terhindar? Karena ini bukan kajian tafsir. Kalau kajian tafsir 1 ayat itu nggak bakal kelar jemaah, sehari itu nggak bakal, baru 1 ayat. Saya ingat betul dulu waktu masih di pondok. Waktu masih di pondok itu kan memang pimpinan kami itu memang dulunya di Al-Azhar memang ngambil tafsir Quran. Itu tuh ngebahas 1 ayat itu sampai seminggu, bayangin coba. Saking memang mendalam betul ilmu tafsir itu. Makanya kita ini bukan lagi ngaji tafsir, tapi kita mengambil hikmah apa-apa yang terdapat dalam surah Al-Ma'un, sekalipun tetap merujuk pada kitab-kitab tafsir. Nah, jamaah sekalian, ada 6 sifat yang kalau terkumpul pada diri seseorang semuanya ada nih. Ke-6-6-nya ini sudah pasti masuk neraka sudah pasti masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tadi yang pertama yaitu apa? Mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukallibu bid-din? Tahukah engkau siapa orang-orang yang mendustakan agama? Nah, ad-din di dalam Al-Qur'an itu memiliki 3 makna jemaah sekalian. Memiliki 3 makna. Yang pertama apa? Agama. Ad-din itu apa? Agama. Yang kedua, ad-din itu maksudnya agama Islam ya. Tadi yang pertama itu agama Islam. Jadi kalau ada orang yang melecehkan, ada orang yang tidak memeluk agama Islam, itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Yang kedua, ad-din di dalam Al-Quran itu bisa bermakna hukum-hukum Allah. Jadi siapapun yang menistakan hukum Allah, tidak mau berpegang kepada hukum-hukum Allah, gitu ya, maka dia telah mendustakan agama. Dia telah mendustakan agama. Contohnya gini jamaah sekalian. Kita ini tidak muluk-muluk. Ayo tegakkan syariah misalnya di Indonesia. Seruan seperti itu bagus. Tapi untuk menjalankan syariah, boleh nggak kita pakai aturan-aturan sendiri gitu. Misalnya kita tahu nih ayatnya yang ngebunuh dibunuh gitu. Terus kemudian ketika ada yang bunuh kita bunuh gitu. Kan nggak bisa. Paham ya? Tapi kita meyakini bahwa ketika Allah menurunkan syariat, makanya ada satu pembahasan khusus dalam masalah fikih itu ada yang namanya maqasidus syariah, yaitu kenapa sampai syariah ini ditegakkan, hukum ini kenapa sampai ditegakkan. Itu ada pembahasannya khusus. Yang jelas kita meyakini apapun yang Allah turunkan pasti baik. Contoh misalnya, ketika Allah menyampaikan wafil qisasi hayah.
Di dalam kisos itu ada kehidupan. Kan yang didengung-dengungkan tuh kisos itu kejam, ya kan? Nggak berperi kemanusiaan. Padahal Allah menjamin di dalam kisos itu ada kehidupan. Di dalam kisos ada, kita tahu kisos ya, yang ngebunuh dibunuh, yang menghilangkan mata dihilangkan matanya juga, nggak ada urusan. Misalnya kamu anak siapa, nggak ada urusan. Kamu nyungkil mata orang, hukumannya Pak dicungkil juga. Paling kasus kemarin dengannya, ada orang yang sampai ditendang kepalanya, direkam lagi, diinjak. Hukumannya sama persis seperti itu, ditendang kepalanya, diinjak juga lehernya. Kalau sampai ada orang yang wal udhunu bil udhun, itu maksudnya kalau ada orang yang memotong hidung seseorang, dipotong juga hidungnya. Kalau ada orang yang sampai mematahkan kaki seseorang, dipatahkan juga kakinya, nggak ada urusan anak siapa. Itu kisos, Pak. Menurut kita sebagian mungkinnya, oh kisos itu kejam, yang ngebunuh dibunuh. Saya coba tanya ke kakak kelas yang sekarang sedang menempuh S3-nya di Madinah. Kak, ya, di Madinah itu atau di Arab Saudi yang terkenal hukum kisosnya, ya kan? Yang ngebunuh dibunuh itu. Adakah kasus pembunuhan di sana gitu? Dia bilang apa? Setahun itu belum tentu ada satu ya mas kalian. Setahun itu belum tentu ada satu, belum tentu. Belum tentu ada satu. Kebayang nggak? Nah sekarang kita bandingin di Indonesia. Berita pembunuhan itu setiap minggu atau tiap hari? Jawab. Tiap hari atau tiap minggu? Hampir tiap hari. Ditemukan seorang wanita di dalam koper. Ditemukan mayat gitu ya, tanpa busana. Ditemukan ada seorang terbakar, dibakar, bukan hanya terbakar, dibakar, hidup-hidup. Coba. Ada yang terbaru itu dicor bahkan ya, 2 wanita dicor saat izin untuk menghadiri pengajian. Satu nggak habis pikir kadang gitu, orang itu setega itu gitu ngebunuh. Dan kayaknya mudah betul ngebunuh orang gitu ya, paham ya? Sekiranya hukum kisos ini berlaku gitu kan, berlaku di Indonesia misalnya, yang ngebunuh dibunuh. Orang mikir Pak, orang mikir mau ngebunuh nih. Kalau ngebunuh dibunuh saya. Paham ya di sini ya? Jadi di dalam kisos itu ada kehidupan, ada keberlangsungan hidup. Contoh lain misalnya, yang mencuri tentunya dengan ketetapan ya, dengan ketentuan khusus. Bukan setiap yang mencuri dipotong tangannya, enggak juga. Ada orang yang nyuri, kenapa kamu nyuri? Saya lapar. Masa dipotong tangannya? Enggak lah. Justru yang rumahnya kecurian itu ditanya, kamu punya tetangga yang kayak gini, kelaparan model kayak gini kemana aja kan gitu. Jadi nggak bakal dihukum potong tangan, nggak semudah itu. Kalau dia di dalam satu pendapat mencuri lebih dari 85 gram emas, maka boleh dia untuk dipotong. Tapi ada syaratnya juga. Ditanya, kamu nyuri ini tas? Iya, saya nyuri tas. Kamu tahu isinya apa? Saya nggak tahu, pokoknya saya nyuri, saya mau makan kan gitu. Ternyata di dalam tas itu ada emas 85 gram. Dipotong nggak tangannya? Ya enggak. Gitu. Jadi ada ketentuan khusus bagi seorang itu mencuri sampai kemudian dia bisa dipotong tangannya. Nah pertanyaannya, di Arab Saudi itu sekalipun diberlakukan hukum potong tangan, adakah setiap bulan yang dipotong tangan? Belum tentu setahun itu satu. Paham ya? Coba kalau diberlakukan hukum kisos, gak ada apa yang berani nyuri-nyuri dengan jumlah besar. Gak ada yang bisa ngerampok dengan perilaku yang sadis, itu nggak bakal ada. Orang mikir-mikir kalau saya ngerampok sampai ngebunuh, bukan cuma dibunuh, disalib. Balik kalau sampai menyakiti gitu kan, jadi pas ngerampok gitu, dipukulin tuh orang, dipukul, disiksa sampai mati. Ini bukan cuma nanti dipenggal, disalib orang model kayak gini nih. Ngeri, orang bakal mikir buat menghilangkan nyawa. Karena memang Allah itu ketika menurunkan syariat pasti ada kebaikan di dalamnya. Jangan mendekati zina. Coba bayangin. Ya kan? Itu sudah ditegakkan sama Allah, jangan dekati zina ya. Kenapa? Ternyata maqasidus syariahnya kenapa nggak boleh zina itu untuk menjaga keberlangsungan keturunan. Hifdzun nasl, yaitu menjaga anak keturunan. Biar jelas anak siapa. Kebayang nggak kalau poliandri itu ada? Ya kan? Istri punya 4 suami. Bapak kena jadwal yang kapan? Ya kan? Misalnya istri punya 4 suami. Dia hamil. Pas keluar anak siapa coba? Si A, si B, si C, si D.
punya istrinya satu, berempat. Kalau dia hamil anak siapa? Kata Sia, ini anakmu nih Be, kenapa itu matanya mirip kamu? Enggak, nih kakinya mirip kamu, agak pendek sedikit. Coba. Apa ya kolaborasi gitu kan? Jadi matanya mirip si A, kemudian kakinya mirip si B, kulitnya mirip si C gitu. Pas dites darah mirip si D, wah ngeri nih, gak ada. Makanya tujuan ditegakkan syariah nikah misalnya untuk menjaga apa? Keturunan. Gitu. Jadi intinya baik lah ya Allah turunkan itu pasti baik. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendustakan nih hukum-hukum Allah, dia termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi yang penting kita terima aja dulu. Hukum kisos itu ada. Sepakat. Masalah nanti nggak usah pakai apa namanya istilahnya, ayo pokoknya harus tegakkan dulu. Ya enggak juga, ada aturannya juga. Kita nggak bisa ngelihat misalnya sabda Nabi. Kalau kalian menemukan ada seorang yang sedang melakukan hubungan sesama jenis, mohon maaf ini ya suka main pedang-pedangan, tolong ya. Kemudian ketangkep nih dua-duanya sedang melakukan hubungan, maka kata Nabi, maka bunuh dua-duanya, baik yang melakukan ataupun jadi korban, istilahnya dua-duanya. Bunuh dua-duanya gitu, coba. Apa ya kemudian saat kita menggerebek ada laki-laki dengan laki-laki sedang musuh, kita bunuh dua-duanya, kan enggak juga kan? Enggak bisa. Tapi kita yakin bahwa dalam syariat itu pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Di situ aja dulu. Jadi ranah kita bukan menegakkan syariat terus kemudian dengan sewenang-wenang terus kita bunuh orang gara-gara dia ngebunuh. Nggak bisa. Nggak boleh. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ad-din itu dalam Al-Quran bisa bermakna al-jaza wal hisab. Artinya hari pembalasan, hari perhitungan. Jadi orang-orang yang tidak percaya adanya hari setelah hari kematian, nah, dia berarti telah mendustakan agama. Coba lihat nih runtutan ayatnya. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang mendustakan agama? Yang pertama siapa? Orang yang menghardik anak-anak yatim. Orang yang menghardik anak yatim seolah-olah dia hidup tuh kayak hidup di dunia aja gitu, nggak ada pertanggungjawaban. Dia nggak paham bahwa ketika menghardik anak yatim itu ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Berarti dia sedang mendustakan agama. Jadi kalau hari ini kita melihat ada orang-orang yang tidak mau peduli dengan anak-anak yatim. Ada orang-orang yang tidak mendorong orang-orang untuk sama-sama, ayo deh kita kumpulin anak-anak yatim, kita santuni gitu ya. Nah kalau ada orang seperti itu sama saja seperti orang-orang yang sedang mendustakan agamanya sendiri. Nabi SAW sampai pernah menyampaikan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku sama aku dengan orang-orang yang menanggung anak-anak yatim. Jadi kafil itu bukan yang ngasih tahun sekali, Pak. Kalau misalnya Bapak sekalian punya ada agenda nih nyantunin anak-anak yatim di bulan Muharram misalnya, atau saat Ramadan, itu bukan kafilul yatim namanya. Tapi hanya sebatas dianggap sebagai sedekah. Kafilul yatim itu artinya orang yang menanggung kebutuhannya. Misalnya nih, nah kamu masih punya orang tua, nggak ada cuma ibu. Ibu gimana? Ibu kerja laundry misalnya. Kerja laundry maksudnya kerja di orang gitu, kerja di orang. Nah, ngomonglah sama si ibu, Bu, si anak sekolah di mana? Di sini. Ada biayanya nggak? Ada, sebulan berapa sekian, tapi dapat subsidi katanya. Karena dia anak yatim, dapat separuhnya saya harus bayar. Sudah Bu, mulai hari ini, Ibu ya, bismillah nih Bu ya, untuk 1 tahun ke depan. Nah gitu, nanti untuk 1 tahun ke depan, sampai si adik ini nanti kenaikan kelas, nanti biar saya bayarin yang setengahnya itu. Itu namanya kafilul yatim. Yang menanggung anak yatim. Jadi bukan yang setiap tahun dikasih 100.000, itu bukan kafilul yatim, itu hanya sebatas dianggap sebagai sedekah. Karena kafilul yatim itu menanggung artinya. Entah itu ditanggung biaya SPP-nya atau Bu, pokoknya nanti si adik sekolah aja. Kalaupun ternyata nggak ada yang nganter dan memang biasa pakai jasa driver online misalnya, pakai aplikasi-aplikasi yang online, pakai motor, biar nanti saya yang ini kan bayarkan untuk biaya transportnya. Itu namanya kafilul yatim, gitu ya. Nah, jadi makanya ada istilah orang tua asuh. Daripada ngangkat anak, karena memang nggak boleh, apalagi sampai membinkan, menasabkan dia ke kita, itu nggak boleh. Bukan anak kita, itu nggak boleh. Yang boleh itu menjadi orang tua asuh.
Nah, itu baru yang disebut sebagai kafilul yatim. Dan sabda Nabi, aku bersama dengan orang yang menyantuni, bukan hanya sebatas menyantuni, tapi menanggung. Aku bersama orang-orang yang menanggung anak-anak yatim itu seperti ini nih, nanti di surga. Saking dekatnya. Dan Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah seperti ini. Saking apanya? Saking dekatnya. Jadi pahami ya? Nah, dan ini jamaah sekalian, dan ini berarti kalau sampai ada orang yang nggak tertarik untuk menyantuni anak yatim, nggak usah jadi kafilul yatim, menyantuni aja dulu. Nggak pernah tertarik untuk bisa menyantuni anak-anak yatim, berarti dia sedang mendustakan agamanya. Sedang mendustakan agama. Dia sedang mendustakan hari pembalasan nanti, bahwa nanti orang-orang yang menanggung anak yatim itu nanti bersama Nabi di surga itu deket banget kedudukannya. Dan dia mendustakan itu, padahal hadisnya jelas gitu loh. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi jamaah sekalian dari rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ini sifat tercela yang pertama yang terkandung di dalam surah Al-Maun, yaitu orang yang mendustakan agama. Dan yang kedua tadi sudah kita bahas sedikit berkenaan dengan menghardik anak-anak yatim. Tahu anak yatim ya? Anak yatim yang kita pahami itu kan orang yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Kalau di Indonesia ditambahin piatu kan? Benar nggak? Kalau ibunya meninggal namanya piatu. Nah, di Arab nggak ada piatu, Pak. Ya yatim. Mau ditinggal bapak yatim, ditinggal ibu juga yatim. Nggak ada tinggal bapak yatim, tinggal ibu yatimah, itu nggak ada ya. Yatim ya yatim, dua-duanya. Ya yatim juga gitu. Tinggal ayah yatim, ibu yatim, tinggal dua-duanya ya yatim gitu. Itu yang kita pahami. Padahal para ulama menjelaskan di sini, yang disebut sebagai anak yatim itu bukan hanya sebatas orang yang ditinggal wafat oleh ayah. Kenapa? Orang nih seburuk-buruknya Pak ya, misalnya dia punya ayah, punya ibu, ternyata ayahnya meninggal. Seburuk-buruknya orang yang ditinggal wafat oleh ayah itu masih mending kehidupannya. Kenapa? Dia masih punya harta waris. Masih punya apa? Harta waris, paling enggak rumah ada, atau paling enggak ya ada lah ya, misalnya ada peninggalan dari si ayah, entah itu ada motor yang bisa dijual, atau mungkin ada rezeki lebih, ada kebun yang bisa dijual. Paham ya? Itu masih mending Pak keadaannya. Ada orang yang kemudian berpisah, suami istri berpisah. Si ayah bukan hanya sebatas menceraikan istrinya, tapi juga dia membawa seluruh harta kekayaannya. Nah, ini yang bisa juga disebut sebagai yatim. Karena yatim itu pengertiannya bukan hanya sebatas ditinggal oleh ayah, tapi istilah yatim itu diperuntukkan bagi mereka yang hilang perlindungan dari seorang ayah, yang nggak punya perlindungan. Paham ya? Jadi tadi tuh saya gambarin bahwa seburuk-buruknya anak yang ditinggal wafat oleh bapaknya itu masih untung, Pak. Untungnya apa? Dia masih punya harta waris paling tidak yang diwariskan oleh ayahnya. Sekarang kalau ayahnya pergi dengan wanita lain, hartanya dibawa, maka secara otomatis istri dan anaknya jatuh miskin. Nah, ini parah ini. Padahal Pak, pernikahan kemudian ada istilah talak, itu hanya sebatas memutus akad. Memutus akad antar siapa? Antara suami dengan istrinya. Makanya dengan istri disebut mantan. Sedangkan dengan anak masih ada nggak hubungan? Masih ada. Ini kan yang parah nih, kadang suami nggak punya akhlak tuh kayak gini. Udah menceraikan istrinya, ditalak juga anaknya. Bayangin coy. Ditalak tuh misalnya nggak dikasih nafkah, ditinggal gitu aja, pendidikannya diserahkan ke ibunya, nggak ikut juga nyumbang untuk biaya pembiayaan buat belanja harian, untuk makan dia sehari-hari, bahkan untuk kebutuhan sekolah juga ditanggung sama ibunya. Oh, ini berat tuh nanti di akhirat. Nah, nanti pesan saya kepada pengurus masjid gitu kan, saat Ramadan nanti, saat nanti pembagian zakat fitrah, ada zakat mal tentunya, biasanya ada yang menitipkan zakat malnya. Nah, cari tuh anak yatim yang model kayak gini. Bukan hanya sebatas anak yatim yang ditinggal ayahnya. Boleh jadi nih anak yatim yang ditinggal ayahnya dengan anak yatim yang ditinggal cerai ya, oleh ayahnya. Bisa jadi keadaannya lebih buruk. Paham? Gitu. Jadi cari anak-anak yang model kayak gini. Biasanya gini jamaah sekalian, kalau misalnya ada seorang suami istri kemudian berpisah, si istri bawa anak kemudian menikah lagi dengan ayah baru, itu biasanya syukur-syukur kalau dia bertemu dengan laki-laki yang soleh, yang dia menganggap semua anak yang dibawa oleh istri itu sebagai anaknya. Tapi masalahnya kan tidak semua laki-laki itu soleh. Bertemu dengan laki-laki yang kurang soleh, dia membedakan anak dia dengan anak
yang dibawa oleh istrinya. Nah, ini yang bahaya, Pak. Nah, orang yang seperti ini juga kalau kita lihat, ya Allah, kalau anaknya bapaknya aja bajunya bagus, anak dari ibunya, ya Allah, kayak gitu. Itu juga sama disebut sebagai anak yatim. Itu menurut penjelasan para ulama. Sampai dikembangkan segitunya, Pak, untuk memahami anak yatim. Paham? Nah, masalahnya si ibu nggak punya kekuatan untuk melindungi anaknya. Makanya anak yatim itu adalah orang yang kehilangan perlindungan dari seorang ayah. Kalau misalnya nih si ayah kemudian berpisah dengan istrinya karena kematian misalnya, si istri meninggal, dia membawa anak, dia menikah dengan yang lain, si istri yang baru memukul anaknya, suami akan mengatakan, kau cerai kamu, ini anakku, aku nikah dengan yang lain. Karena si anak masih punya perlindungan dari siapa? Ayahnya. Tapi kalau sama ibu gimana coba? Kalau sampai si ayah ini marah sama anaknya, paling si ibu bilang, sudah Nana, sudah dengerin kata bapak, kan gitu. Kasihan anak-anak model kayak gini. Nah, masuk juga kategori yatim gitu. Jadi kitanya harus peka. Ya, so, kenapa nggak dikasih gitu kan? Nggak apa-apa, dia bukan yatim gitu. Ya Allah, lihat dulu nih keadaannya. Ya, dilihat dulu keadaannya. Atau itu kenapa kamu ngasih ke dia? Dia kan ada bapaknya. Iya, memang dia ada bapaknya, tapi bapaknya nggak ngurus. Ya, bapaknya nggak ngasih perhatian, nggak ngasih biaya. Kasihlah dia. Sama juga statusnya sebagai anak yatim, gitu ya. Sampai segitu perkembangan dikembangkan oleh para ulama berkenaan dengan anak yatim ini. Lalu kemudian yang ketiga yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang-orang yang tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan kata ta'am, bukan kata it'am. It'am itu kan perintah amr, sedangkan ta'am itu masdar. Artinya apa? Memberikan makan kepada fakir miskin, orang-orang miskin ya, orang miskin itu bukan sesekali, setahun sekali, bukan. Allah menggunakan kata masdar ta'am, itu artinya apa? Kasih makan betulan gitu loh. Kasih makan. Paling enggak kita punya program seminggu sekali. Ya Pak ya, seminggu sekali. Ya Allah, paling berapa sih? 50.000 lah. Kita tanggung satu orang misalnya setiap minggu. Kasih 50.000 seminggu. Per minggu. Punya program yang model kayak gitu keren banget. Jadi memberikan makan kepada orang miskin itu bukan setahun sekali, tapi punya program paling enggak Jumat berkah lah misalnya, atau paling enggak sebulan itu paling maksimal, paling minimal itu sebulan sekali itu kita punya program atau memberikan makan kepada orang yang miskin. Terlebih kepada orang yang fakir. Tahu bedanya miskin dan fakir? Kalau miskin dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan harian. Ya paling nggak makanya itu aja. Hari ini telur dadar, besok dadar telur, ya kan? Besoknya lagi telur dadar, besoknya lagi dadar telur. Gitu aja terus ya. Ini telur aja, muter aja itu. Buat naikin nih ke ayam nggak bisa, Pak. Nah itu namanya orang miskin. Tapi kalau fakir memang nggak punya pekerjaan. Nah ini juga sama menjadi perhatian khusus. Bedakan fakir dengan miskin. Nah di Ramadan nanti niatin dari sekarang nih. Nabi SAW sebagaimana Ibunda Aisyah menyampaikan, Nabi itu di luar Ramadan betul-betul dengan sedekah, terlebih di dalam Ramadan lebih getol lagi sedekahnya ya. Nanti di bulan Ramadan coba cari-cari info, banyak rasa-rasanya orang yang masih dalam kategori miskin. Dan ingat, miskin sekarang dengan miskin dulu beda standarnya. Jangan sampai kita bingung nyari orang miskin gara-gara standar kita terlalu rendah. Orang miskin Ustaz yang bajunya tuh nggak ganti-ganti, yang bajunya robek-robek, yang nggak punya kendaraan, yang rumahnya juga mau reot, gitu, mau rubuh, ya bukan kayak gitu. Orang yang ngontrak nih, dia punya penghasilan, dipakai buat ngontrak, biaya harian itu masih minus, itu miskin kategorinya. Dia bekerja nih, suami istri bekerja gitu ya, mungkin si suami kerja serabutan, istri ikut bantu-bantu jadi khodimat, jadi asisten rumah tangga di rumahnya orang, dikumpul-kumpulin buat biaya sekolah, buat biaya makan gitu. Akhir bulan itu ngepres aja. Nggak bisa buat acara healing kayak kita ya kan, setiap minggu ke mall, nonton dan sebagainya. Dia nggak masuk di sini. Nggak ada buat biaya lebih kayak gitu, namanya miskin. Kalau pikir lebih bawah dari itu. Jangan standarin. Kenapa dia nggak dapat? Ustaz dia punya HP Android. Apa hubungannya HP dengan miskin? Dikiranya orang yang punya HP itu berarti bukan miskin. Nggak juga, dia butuh buat belajar. Paham ya? Kalau dulu HP itu bukan kebutuhan yang primer kan? Bukan tersier juga gitu.
Ya, bukan sekunder tapi tersier lah ya. Kebutuhan yang paling benar-benar kalau orang tuh sudah punya HP, lu golongan kaya lah. Kadang-kadang kan enggak, merata, Pak. Ambil BLT sambil update status ya kan. Lagi antri BLT share kan. Lah memang beda, standarnya beda. Jadi kalau Bapak sekalian nyari standar miskin seperti yang dulu, yang baju yang gak ganti-ganti gitu ya, yang sendalnya juga copot diikat pakai tali rapia, ya nggak bakal nemu lah sekarang. Berat nyari kategori miskin kayak gitu ya. Nah, berat. Baik. Selanjutnya baru 3 ayat ya. Ini baik, baru 3 ayat. Gak apa-apa ya, kita lanjutin dikit ya. Maka selanjutnya fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Makanya di sini sampai ulama memberikan kategori makruh. Makruhnya makruh yang berat. Kalau jamaah sekalian nekat pas lagi salat, baca fawailul lil musallin, Allahu Akbar. Oh, ini celaka memangnya, celaka bagi mereka yang sholat. Jangan di situ berhentinya, lanjutin satu lagi. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat. Ya, kita percepat nih. Orang yang lalai sholat itu para ulama tafsir menafsirkan, satu, orang yang suka mengakhir-akhirkan sholat. Sholat duhurnya kelewat dikit, ya dikit lagi asar. Sholat asarnya kelewat dikit lagi maghrib. Yang parah itu sholat isya, kelewat dikit lagi subuh. Ini parah sudah nih. Biasanya kalau udah mengakhirkan sholat, misalnya nih, masih ada waktu 10 menit lagi, masih tinggal 5 menit lagi dia baru wudhu. Bayangin dia sholat asar nih, menjelang maghrib, 5 menit lagi. Kebayang nggak sholat asarnya kayak mana? Itu kayak ayam dikasih beras, Pak. Kutak-kutuk gitu kan. Khusyuk nggak kira-kira? Nggak bakal. Nggak bakal khusyuk. Sama kayak sholat taraweh, 23 rakaat, 7 menit. Kalau mau ikut silahkan aja. Tapi pastikan pakai helm, Mbak. Takut terkeliwai di tikungannya. Ngapain sholat cepet model kayak gitu ya? Nggak sah. Kok bisa nggak sah? Dia kan yang mimpin, nggak ada urusan sama yang mimpin. Ya, nggak sah. Kenapa? Rukun sholat salah satunya adalah tumak nina. Gimana tumak nina? Yang sudah kakek-kakek ini kan masih 30 tahunan ya rata-rata ya. Yang sudah kakek-kakek nggak usah ikut, Mbak. Nggak usah. Ini kakek baru ruku, dia sudah salam. Baru juga ruku, sami Allahu liman, dia udah salam. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allah. Nah, itu sama kayak gitu, Pak. Itu termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat. Orang-orang yang hanya sebatas sekedar sholat. Jadi yang pertama yang maksud dengan orang yang lalai itu adalah orang-orang yang mengakhirkan sholat. Yang kedua, tidak peduli dengan sholat, yang penting sholat aja. Gak ada urusan mau khusyuk mau enggak, pokoknya sholat, yang penting sholat. Itu termasuk orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Termasuk tadi tuh, cepat betul gerakan sholatnya. Nanti nyari pas Ramadan, cari yang santai. Mau 23 boleh, mau 8 boleh, tapi cari yang membuat hati kita nyaman. Ya, membuat hati kita nyaman. Saya sistat nyari yang 23. Tapi yang cepat sama aja ya, mendingan yang 8 tapi slow. Ya syukur-syukur 23 tapi slow. Ya sama lah kayak di Masjidil Haram ya. Yang mudah-mudahan semuanya kita nanti bisa sholat berjamaah, nanti sholat tarawihnya di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram insyaallah. Nah, berapa rakaat? 23. Di sini 8. Nyari yang cepat lagi imamnya. Ya, enggak, kalau di sini insyaallah aman, Pak ya. Saya ada jadwal ya malam ini. Ada nggak jadwal? Ramadan. Ada nggak? Ada ya kayaknya. Baik, jamaah sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, termasuk sholatnya orang munafik kala itu. Orang munafik, Pak ya. Jadi kalau pas lagi rame-rame dia sholat, Pak. Bayangin tuh orang munafik tuh. Jadi kalau Nabi lagi sholat nih, papasan nih orang munafik. Mau kemana? Udah waktu sholat. Udah sholat dia barengan. Tapi kalau lagi sendiri nggak sholat. Itu ciri-ciri orang yang munafik. Jadi termasuk orang yang lalai dalam sholat itu adalah sholatnya orang munafik. Kalau lagi barengan sholat dia, tapi kalau nggak ada juga sholatnya. Atau misalnya dia kalau lagi berjamaah sholatnya, pokoknya kayak paling iya-iyanya, Allahu Akbar, ngeri pokoknya. Tapi kalau pas sholat sendiri, Allahu Akbar, semoga liman, pokoknya gerakan sholat nggak jelas gitu ya.
Nah, itu dia termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat. Nah, lalu kemudian selanjutnya yaitu ayat yang ke-6, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang selalu riya, pengen dilihat sama orang. Setiap amalnya pengen dilihat, pengen dipuji gitu ya. Pengen mendapatkan penghormatan dari orang lain. Maka Nabi SAW dalam salah satu sabdanya yang disampaikan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, wa khlisil amala fa innan naqida basir. Ikhlaslah dalam beramal karena yang memberikan pahala, memberikan balasan itu adalah Dia zat yang maha melihat lagi teliti. Kita mau ngomong aku ikhlas, Allah tahu. Kita nggak ngomong juga Allah tahu. Kita bilang ikhlas tapi hati kita nggak ikhlas juga Allah tahu. Nah, orang-orang yang ria itu orang yang paling kecewa Pak nanti di akhirat. Kenapa? Di dunia itu banjir puja-puji, di akhirat dalam timbangan amalnya nggak ada apa-apanya. Ya, karena memang tujuannya untuk dilihat, sebagaimana Nabi menyampaikan tentang 3 orang yang melakukan amalan-amalan surga, tapi 3-tiganya nyemplung di dalam neraka. 1 orang yang pergi berjihad tapi niatannya pengen disebut pahlawan. 2 orang yang membaca Al-Quran yang dia pengennya disebut sebagai ahli Quran dan dia juga rajin nih ngajarin orang kebaikan, taruhlah ustadz. Tapi pengen disebut sebagai ustadz, kiai gitu ya, cendekiawan, pokoknya orang soleh gitu ya. Terus yang ketiga adalah orang yang sedekahnya pagi, siang, sore, malam, tapi tujuannya pengen dapat pujian, kedermawanan. Nah, 3-tiganya nyemplung Pak di neraka. Masalahnya satu aja, salah niat. Yang pengen dilihat sama orang, bukan dilihat sama Allah. Dan yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, yaitu orang yang enggan memberikan bantuan. Al-ma'un itu apa sih Pak artinya? Al-ma'un itu artinya perkakas, karpet, ceret, dompet, yang gitu Pak, yang biasa keliling Pak, yang kayak suami diusir sama istrinya tuh. Ada kan bawa sapu, ya kan, ada ember, kelontongan keliling tuh Pak. Ya. Itu namanya al-ma'un. Tapi masalahnya al-ma'un itu bukan benda yang baru. Perkakas yang biasa kita pakai di rumah tuh, kayak panci, gitu ya, kayak kuali. Nah ini orang yang termasuk orang-orang yang mendustakan agama itu. Yaitu orang yang bakhil Pak. Contohnya ada orang datang, Pak mobilnya dipakai Pak. Hari ini padahal nggak ada acara tuh. Hari ini mau ada acara keluarga. Terus dia sengaja, nah berangkat. Dia ke depan aja balik lagi. Ya. Gak mau mobilnya dipinjem. Tuh, termasuk itu juga sama. Orang yang mendustakan agama, ngeri nggak main-main ini. Terus misalnya ada orang datang ke rumah, Pak, adakah pancinya gitu? Misalnya mau pinjam panci, ada acara gitu kan. Paling juga nggak balik nih, alamat nggak balik panci. Ya panci Pak, dikasih panci yang ya Allah udah butak gitu bentuknya, udah hitam betul pantatnya gitu kan. Dikasih nih Pak, adanya yang ini, padahal yang baru masih ada loh mulus di dalam. Nah itu namanya apa? Ma'un namanya. Al-ma'un itu artinya apa? Perkakas rumah. Jadi sampai-sampai bahasa kitanya nih, perkakas yang sudah kepake aja itu pelit betul buat minjemin gitu. Pak ada selangnya Kak Pak? Selangnya mana ya Pak? Ada di dalam padahal. Selang dipinjemin pelit betul. Itu termasuk orang yang mendustakan agama. Maka intinya dari pembahasan kita hari ini itu adalah kita hindari betul orang-orang yang memiliki sifat yang seperti ini. 1, mendustakan agama. Yang kedua, menghardik anak yatim. Yang ketiga, tidak mau mendorong manusia untuk membantu memberi makan orang-orang miskin. Yang keempat, selalu melalaikan sholat. Yang kelima, yaitu selalu riya, pengen dilihat. Yang keenam adalah bakhil. Ini adalah bakhil. Ini sepintas saja Pak ya, sepintas tentang apa surah Al-Ma'un. Mudah-mudahan kita tergerak hati kita untuk apa, paling tidak menjadi orang yang sebaik-baik manusia. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik akhlaknya dan yang paling banyak memberikan manfaat untuk manusia lainnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya nih. Udah akhlak kita baik, sama anak yatim itu halus betul, tutur katanya dijaga gitu ya. Sama orang juga baik betul akhlaknya dan punya manfaat yang banyak buat orang. Ya, punya manfaat yang banyak buat orang. Gak ada masalah Bapak punya rumah lebih dari yang ditinggali, punya kebun lebih dari yang bisa dilihat, ya, punya kendaraan lebih dari yang biasa dikendarai, gak masalah.
tapi pastikan yang lebih-lebih ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Kalaupun punya tanah yang lebih, kasih ke orang untuk menggarap. Kita nggak usah ngambil lebih. Ya, nggak usah ngambil lebih. Itu juga nggak dipakai juga sama kita. Karena pertanggungjawabannya berat. Makanya dalam syariat Islam, kalau ada tanah yang nganggur aja nggak pernah digarap, dibiarin gitu aja, balik Pak ke negara. Balik ke negara itu tanah. Nah seperti itu gambarnya. Punya rumah misalnya 2 atau 3, nggak apa-apa, 1 dikontrakin, kasih diskon kalau dia rajin ibadah. Oh keren tuh. Ya, atau misalnya harta dari yang didapat dari kontrakan tadi disedekahkan 50%-nya. Itu keren banget. Punya mobil 2, punya motor lebih dari 1 misalnya. Kalau ada orang pinjam, nggak usah pakai istilah pakai tarif-tarif nih, bawa aja Pak. Gitu ya. Yang penting dipastikan aja bisa jalan mobilnya. Maksudnya isi bensin, ini itu kan ya pas lah Pak ya. Kalau ngisi bensin kan nggak masalah. Tapi kalaupun Pak, tolong Pak yang nggak usah pakai diisi bensin. Saya nggak ridho kalau Bapak ngisiin bensin. Oh gitu tuh keren. Udah mobilnya dibawa, Bapak mau BPKB-nya sekalian. Oh itu namanya ngerampok ya. Kasih sekali, mau dijual aja Pak sekalian. Oh itu terlalu baik tuh Pak. Nah itu intinya kayak gitu. Jadi orang itu nggak masalah punya banyak harta, tapi pastikan harta yang kita miliki itu bermanfaat untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.